Majlis ilmu itu, kalau antum benar memilih majlis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majlisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majlis ilmu nih, antum datangi, begitu antum datang, itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majlis ilmu, satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan, kata Allah, yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majlis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka statusnya syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dan surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, di mana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majlis sana, ke majlis ilmu. Disuruh ke majlis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, meninggal di tengah jalan, meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majlis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat tuh meninggal di tengah-tengah, ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga, diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga, disebutkan di hadis Nabi riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majlis ilmu, supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan tapi belum tahu ilmu. Ilmu qoblal amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah, kemarin saya nggak pernah sholat, saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat, besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa 2 ya 2. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga, cepat. Setiap dia sudah sampai ke majlis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majlis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat. Tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba cuman dia beramal tanpa ilmu, dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 857, di Al-Bukhari disebutkan, anda saya angkat tanganmu bisa sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang, buang, jangan bawa dunia, hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana, itu langsung dituliskan, baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10, 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. 4.
Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, mendapatkan ridha malaikat, mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari sejak berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, nggak kelihatan. Sebab kalau kelihatan nggak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu karena ilmunya, kedua karena imannya.